Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8 untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ferdinand Talo dengan NIM 71. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, menurut kami kelompok, kenapa Kristus di atas kebudayaan itu penting? Dalam tipologi ini kami bekerja sama untuk ingin memberitahukan kepada teman-teman yang membaca paper kami bahwa memang Kristus ini dia tidak lahir dari kebudayaan itu. Memang betul, tetapi masalahnya di sini mengapa sampai Kristus itu bisa bertahan teguh di tengah-tengah kebudayaan itu. Ya kalau misalnya, ini menurut kelompok kami, kalau misalnya kebudayaan itu mau tetap mengikuti kehendak-kehendak dan segala sesuatu yang benar menurut Kristus itu, ya mengapa tidak Kristus itu bisa bertahan? Mengapa tidak untuk dia harus pergi dari kebudayaan itu? Toh kebudayaan itu juga tidak melakukan berbagai penyimpangan terhadap Kristus itu. Bahkan kebudayaan dan Kristus ini sendiri, mereka mempunyai kalau kita bilang kesinambungan, yang dimana kebudayaan ini, selama kebudayaan ini mengikut apa yang benar menurut Kristus itu, maka tidak ada alasan untuk Kristus harus meninggalkan kebudayaan itu. Mungkin dari saya, teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Fadliza. Merupakan jawaban dari teman kami, di mana budaya itu merupakan buatan manusia atau hasil cipta dari manusia itu sendiri. Dan budaya itu sendiri diciptakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu. Dan kebudayaan menjadi sarana bagi Kristus untuk menganugerahkan sesuatu yang tidak bisa dicapai manusia melalui usaha manusia itu sendiri. Yang kemudian pertanyaan lanjutannya, kami ingin menegaskan bahwa Kristus itu tidak bertahan, karena pada dasarnya Kristus itu merupakan pemegang otoritas tertinggi. Oleh karena itulah Kristus dijadikan sebagai posisi yang di atas. Mungkin akan ditambahkan oleh Kapten. Jadi sebagai tambahan bahwa sebenarnya memang budaya itu merupakan buatan dan prestasi manusia. Neighbor juga merumuskan bahwa manusia itu memang berdosa, tapi dosa manusia itu ada karena keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan. Dalam tipologi Kristus di atas kebudayaan, Allah sebagai pencipta juga ikut berkontribusi dalam penciptaan dan hadirnya sebuah kebudayaan, sehingga dimungkinkan juga ada budaya yang baik. Tetapi perlu diketahui bahwa budaya yang baik ini ia tidak bisa disetarakan dengan Kristus, karena bagaimanapun juga kebudayaan baik ini tetap sebagai prestasi manusia yang terbatas, sementara Kristus adalah pemegang otoritas yang tertinggi, sehingga Kristus tidak perlu bertahan di tengah-tengah ketidaksempurnaan kebudayaan. Kristus justru hadir untuk mengkritik ketidaksempurnaan dari budaya. Perkenalkan, nama saya Teresa Putri Sucayung. Sedikit menegaskan dari jawaban dari teman-teman tadi bahwa benar kebudayaan itu berasal dari Allah dan juga merupakan hasil karya dari manusia. Jadi di sini Kristus itu tidak menentang kebudayaan, tetapi kebudayaan itu menjadi sarana bagi Kristus untuk menganugerahkan sesuatu yang tidak bisa disampaikan manusia, yang tadi yang dijelaskan oleh Salmen. Dan itu saja dulu untuk. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ferdinand Talo dengan NIM akan menjawab sedikit untuk nomor 2, dan teman-teman saya akan menambahkan. Untuk nomor 2, ini teman-teman kelompok menanggap bertanya, apakah ada kebudayaan yang tidak memposisikan Kristus di atasnya? Well, kita mau bilang begini teman-teman. Ketika kebudayaan tersebut tidak memposisikan Kristus di atas kebudayaan itu, maka sudah secara jelas
sudah secara jelas dan transparansi bahwa kita bisa melihat kebudayaan itu masih ada beberapa hal yang dimana itu masih kita bilang menyimpang dari apa yang benar menurut Kristus itu sendiri. Seperti yang sudah tadi saya tambahkan di pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 dan 2 ini sangat berkesinambungan, yang dimana kalau misalnya kalau kita mau bikin simpelnya ya, kebudayaan itu akan memposisikan Kristus di atasnya ketika dia sudah benar-benar menerapkan apa yang benar menurut Kristus. Tetapi kalau mereka masih kokoh dengan pendirian kebudayaan mereka yang begitu kental itu, sehingga mereka tidak mau menurunkan ego mereka untuk memposisikan Kristus di atas, maka Kristus tidak bisa bertahan di tengah-tengah kebudayaan itu. Dan untuk contoh-contohnya, teman-teman, menambahkan jawaban dari nomor 2. Nama saya Rubila Debao. Contoh dari kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus itu seperti di pasu-pasu raja yang terjadi di adat Batak, di mana mungkin sebagian orang Batak tahu bahwasanya pasu-pasu raja atau pernikahan perempuan dengan laki-laki dilakukan oleh penatua atau tua-tua adat. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena kenapa? Karena kan bahwasanya kita tahu ada istilah satu ini sangat bertentangan dengan iman rohani Kristen, karena sesungguhnya tidak diberkati di dalam gereja dan tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa juga ada ini tentang? Itu juga sesuai dengan nalar berpikir. Secara logikanya, kalau di dalam adat Batak pasu-pasu raja dilakukan, yang dimana dia bisa menikah dengan si laki-laki dengan perempuan, tetapi tanpa seizin orang tua si cewek juga bisa terjadi. Jadi suatu saat kalau si perempuan ini ditinggalkan oleh si laki-laki, si perempuan tidak akan bisa menuntut dari pihak si laki-laki karena tidak ada yang namanya bukti-bukti atau surat pernikahan, begitu, sehingga adat ini ditentang, tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Itu dari saya. Adakah teman-teman yang lain? Sektor Putra Agung 71/20/39 akan menambahkan berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Dari jawaban kita itu tidak, karena tidak semua kebudayaan itu secara otomatis mereka memposisikan Kristus di atas kebudayaan. Karena pemahaman tentang bagaimana Kristus berada di atas kebudayaan itu dapat bervariasi tergantung pada keyakinan individu dan kelompok tersebut. Jadi beberapa budaya itu mereka mungkin memiliki kekristenan, akar kekristenan yang kuat dan menempatkan Kristus di tengah-tengah nilai-nilai dan normanya. Sementara budaya lain mungkin memiliki keyakinan yang sangat berbeda dan tidak mengakui peran Kristus dalam budayanya. Mungkin itu saja. Saya Tarisa Putri Sitayung, sedikit menambahkan terkait dengan nomor 2, bahwa idealnya emang Kristus itu seharusnya diposisikan di atas dari kebudayaan. Kenapa? Karena di sini tipologi ini berusaha untuk menjadi mediasi hubungan antara Kristus dan kebudayaan. Jadi Kristus di sini hadir untuk melengkapi budaya yang buruk yang membawa manusia dalam kesalahan, sehingga Kristus dapat dijumpai di dalam wujud kebudayaan itu. Kebudayaan yang dimaksud itu ya kebudayaan yang baik, karena kan kebudayaan ada yang kebudayaan yang baik dan ada kebudayaan yang buruk. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya Andrew Seke, saya jawab pertanyaan nomor 3. Jadi tingkatan-tingkatan yang dimaksud di dalam tipologi ketiga ini ialah tipologi ketiga ini ingin menjelaskan atau ingin memposisikan Kristus itu sebagai otoritas tertinggi, di mana Kristus di atas dari segala-galanya. Lalu selanjutnya gereja pada posisi tengah. Yang dimaksudkan gereja dalam posisi tengah ini adalah bagaimana gereja itu menolak radikal anti budaya, namun juga di sisi lain menolak akan penyesuaian Kristus di dalam budaya. Dan selanjutnya budaya itu sendiri, budaya ditempatkan di paling bawah, dalam artian seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kebudayaan
Nah lalu penjelasan selanjutnya yang mengenai tingkatan dalam usaha manusia untuk mendekatkan diri pada yang kekal itu, memang sebenarnya Niebuhr tidak menjelaskan tentang tingkatan itu. Niebuhr dalam hal ini hanya menjelaskan mengenai ada tingkatan-tingkatan di dalam tipologi ketiga ini. Namun mungkin yang dimaksud adalah dalam usaha untuk manusia mencapai kekekalan itu tidak memiliki tingkatan apapun. Dalam artian setiap manusia dapat mencapai kekekalan itu ketika dia bisa melakukan atau menghidupi apa yang menjadi nilai-nilai Kristus itu sendiri. Jadi yang dijelaskan di dalam tingkatan-tingkatan itu sendiri hanyalah dalam tipologi itu, mengenai bagaimana tadi Kristus, gereja, lalu juga budaya. Dan mengenai contoh-contohnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Francisca Dewi Anggraini. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari KSR. Dalam pandangan Niebuhr, di mana manusia dan budaya harus mengalami perubahan fundamental oleh Kristus. Hal ini bisa dilakukan dengan melepaskan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilainya dan menggantikannya dengan nilai-nilai Kristus. Terus Kristus secara bertahap mempengaruhi budaya dengan nilai-nilainya tanpa perlu menggantikannya secara keseluruhan. Nama saya Frisa Putri Sipayung, sedikit menambahkan terkait dengan tingkatan-tingkatan. Tadi Kak Andrew sudah jelaskan bahwa ada tingkatan di mana Kristus di atas, gereja berusaha memposisikan diri di tengah, dan kebudayaan di bawah. Nah, kenapa Kristus di atas? Karena tadi sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa Kristus memiliki otoritas penuh terhadap semua yang ada di dunia ini, termasuk kebudayaan. Nah, gereja harus bisa memposisikan diri di tengah, di mana dia tidak memihak kepada kaum anti budaya dan tidak memihak kepada Kristen budaya. Selanjutnya, gereja di sini juga wajib untuk taat kepada Allah yang diwujudkan dalam kehidupan aktual dan konkret dari manusia, yaitu terhadap budaya. Kemudian, gereja juga di sini tidak dapat memisahkan diri dari karya kebudayaan, tidak bisa memisahkan karya kebudayaan dan anugerah Allah, karena semua kebudayaan itu dimungkinkan oleh karena anugerah Allah. Sebaliknya, pengalaman anugerah juga tidak dapat dipisahkan dari aktivitas budaya. Sedikit menambahkan berkaitan dengan contoh, jadi contoh dari nomor 3 ini sebagian besar itu denominasi Kristen mengajarkan bahwa seseorang dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi lebih dewasa secara rohani melalui doa, pembacaan Alkitab, dan ketaatan kepada ajaran-ajaran Kristus. Namun di sini pada akhirnya keselamatan dan kedekatan sejati dengan Tuhan hanya dapat diciptakan melalui kasih karunia dan iman dalam Yesus Kristus. Tidak ada tingkatan-tingkatan atau prestasi manusia yang tidak menjaminkan kedekatan dengan Tuhan yang kekekalan itu. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja jawaban dari kami terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kelompok penangkap. Ada jawaban-jawaban dari teman-teman kelompok 8. Di sini kami akan mencoba menanggapi pertanyaan yang pertama. Apakah dari teman-teman? Menanggapi tadi teman-teman kelompok mengatakan Kristus tidak lahir dari kebudayaan. Nah, akan tetapi di sini dikatakan bahwasanya kebudayaan itu berasal dari Allah itu sendiri. Nah, saya kebingungan dengan pernyataan tersebut, dan saya ingin meminta ketegasan dari jawaban tersebut. Nama saya Joshua Parasir Selaban yang Yosua terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang Kristus yang dapat bertahan dalam sebuah kebudayaan atau ketidaksempurnaan kebudayaan di situ. Nah, yang mau saya tanggapi itu terkait dengan pernyataan yang ditekankan oleh Jonathan. Itu Jonathan tegaskan bahwa jika kebudayaan itu
ditegaskan oleh Jonathan dan yang menjadi tanggapan saya, lantas apa yang harus dilakukan atau respon dari tipologi Kristus di atas kebudayaan jika kebudayaan itu tidak searah dengan standar otoritas yang ingin ditegaskan. Karena tadi yang Jonathan hanya tekankan terkait dengan bagaimana kebudayaan itu yang mampu untuk menerima Kristus untuk bertahan dalam ketidaksempurnaan itu. Dan yang kemudian terkait dengan kakak yang paling ujung itu menegaskan, dan juga Tarisa menegaskan bahwa tipologi ini hadir untuk mengkritik ketidaksempurnaan budaya. Dan juga Tarisa juga tegaskan bahwa tipologi ini tidak mau untuk menentang budaya, sedangkan yang kakak bilang tadi itu hanya mau untuk mengkritik ketidaksempurnaan. Dan ketika hal ini dikaitkan dengan kesimpulan teman-teman menegaskan dalam kesimpulan itu bahwa tipologi ini tidak menentang kebudayaan, karena kenyataan bahwa Kristus itu ada juga di tengah-tengah kebudayaan. Kristus turut serta juga dalam kebudayaan. Tapi dalam kesimpulan teman-teman bilang tidak menentang kebudayaan, tetapi pola pikir dalam manusia begitu. Sehingga menurut kelompok kami, ketika tipologi ketiga ini mau untuk memfokuskan pada penentangan akan pola pikir manusia yang secara tidak langsung kan dalam penegasan teman-teman kelompok itu kebudayaan itu berasal dari karya manusia sendiri. Kebudayaan itu hasil prestasi manusia sendiri. Teman-teman yang awalnya bilang tidak menentang kebudayaan, tetapi mau untuk menentang pola pikirnya, yang secara tidak langsung kelompok kami berpikir bahwa kalau menentang pola pikir ya tentu saja akan mengarah pada menentang kebudayaannya. Jadi yang mau dipertanyakan di sini, pola pikir seperti apa yang mau untuk ditentang oleh Kristus terhadap kebudayaan, oleh tipologi ini terhadap kebudayaan, serta yang saya tegaskan tadi bahwa pola pikir itu bisa saja membentuk standar kebudayaan itu sendiri, yang kemungkinan tipologi ini bisa untuk menentang kebudayaan itu, yang awalnya teman-teman bilang tidak menentang. Dan bagaimana tanggapan kelompok memposisikan mana bagian pola pikir yang harus untuk ditentang dan mana bagian kebudayaan yang tidak harus untuk ditentang. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan kelompok 8 ya. Nah, seperti yang teman-teman katakan dan dalam pertanyaan kami juga kami bertanya bahwa apakah setiap budaya itu sudah memposisikan Kristus? Nah, teman-teman menjawab bahwa tidak semua kebudayaan itu memposisikan Kristus di atas kebudayaan ya, tergantung dengan keyakinan, betul. Lalu kemudian teman-teman juga menjawab bahwa idealnya Kristus itu diposisikan di atas kebudayaan. Nah, teman-teman telah memberikan contoh dari Batak ya, kalau tidak salah. Nah, terus yang ingin kami tekankan di sini adalah lalu bagaimana contoh konkret dari budaya yang sudah memposisikan Kristus di atas kebudayaannya itu sendiri, karena kami juga sedikit kebingungan dengan statement teman-teman dalam paper yang mengatakan bahwa sebenarnya tipologi ini cocok untuk diterapkan di dalam konteks keindonesiaan, tetapi kemudian di penjelasan berikut teman-teman seperti membahas bahwa tipologi ini sebenarnya kemudian tidak cocok untuk kemudian diterapkan atau tidak begitu idealis untuk diterapkan konteks Indonesia yang beragam. Mungkin itu saya Maria Celionokas 71/2021. Dari Anja tadi Jonathan bilang kalau budaya itu tidak memposisikan Kristus di atasnya, maka Kristus tidak akan bertahan di dalam budaya tersebut. Nah, tadi Karen juga dan tadi saya juga bilang tipologi ini ada untuk budaya yang
dari penjelasan teman-teman itu, lalu bagaimana cara tipologi ini agar tetap menjadikan Kristus di atas, menjadi otoritasnya, sedangkan tadi teman-teman mengatakan contohnya itu tentang rasul-rasul aja. Dan tadi pun teman-teman menekankan bahwa tipologi ini menjadikan Kristus di atas kebudayaan. Saya Maria Eva Kristiana dengan NIM 71/2020-283. Saya akan menanggapi terkait dengan jawaban dari kelompok presentasi nomor 3. Baik, terima kasih atas jawabannya terkait dengan tingkatan-tingkatan yang telah dijelaskan. Saya memahami bahwa tingkatan tersebut terdapat 3. Yang pertama, Kristus sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua, gereja di posisi tengah dan budaya di posisi bawah. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah lalu apa kaitannya dengan statement terakhir bahwa tidak ada tingkatan dalam usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang kekal? Apa yang dimaksud dalam statement tersebut? Apa yang dimaksud dalam usaha manusia itu, dan apa yang dimaksud dari kata sesuatu yang kekal? Itu terdapat dalam paper teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu berdasarkan pernyataan dari Kak Tarisa tadi, bahwa gereja di posisi tengah itu tidak memihak Kristen budaya, tetapi juga tidak memisahkan diri dari kebudayaan. Tolong lebih dijelaskan lagi terkait dengan hal itu. Terima kasih. Saya Lagi Burian, NIM 71/2021-86. Mungkin saya sedikit menanggapi dari jawaban Bang Putra tadi yang mengatakan terkait contoh bertumbuh dalam iman, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah kaitannya dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dijelaskan tadi, yang 3 ya, Kristus sebagai otoritas tertinggi, gereja Kristus tengah, dan budaya paling depan. Mungkin itu saja. Mungkin itu sekian dari tanggapan kami. Langsung menanggapi pertanyaan tanggapan meminta untuk penegasan dari pertanyaan yang pertama, karena saya terlalu menegaskan kepada Jonathan Talo NIM 71/2020-285, karena saya terlalu menegaskan kepada kebudayaan-kebudayaan yang menerima Kristus itu dan mengikuti ketetapan-ketetapan Kristus itu, apa yang benar menurut Kristus, dan saya tidak terlalu menegaskan kepada yang sebaliknya. Maka di sini saya akan bilang begini teman-teman, simpelnya seperti ini. Tidak mungkin kan Kristus berada di tengah-tengah kebudayaan yang dimana mereka tidak mau untuk menerima ketetapan-ketetapan dan kebenaran dari Kristus itu sendiri. Sederhananya, Kristus tidak akan masuk dan tidak akan bertahan di tengah-tengah kebudayaan itu dan orang-orang yang menganut budaya itu, kalau kebudayaan itu masih terlalu kental dan masih terlalu mempercayai tetek bengek yang di belakang sana melebihi Kristus yang harusnya idealnya Kristus itu di atas, gereja di tengah, dan kebudayaan di paling bawah. Tetapi kalau kebudayaan itu masih egonya masih terlalu tinggi dan harus posisinya di atas, dia kan tidak sesuai tahap, dia tidak sesuai 3 tahap itu lagi, begitu. Jadi apakah menurut teman-teman, ini saya tanya lagi ya, ini bisa langsung tanggapi saya. Apakah menurut teman-teman kebudayaan semacam itu, saya tidak perlu menyebutkan secara spesifik itu budaya apa, tapi apakah menurut teman-teman kebudayaan yang seperti itu, yang tidak memposisikan dirinya sesuai dengan tahap-tahapnya, itu layak dan apakah pantas Kristus ada di tengah-tengahnya, atau Kristus ada di atas kebudayaan itu? Apakah pantas? Tentu tidak. Atau karena Kristus itu tahapnya di bagian ketiga, gereja di tengah. Kebudayaan itu di bagian ketiga, gereja di tengah, Kristus di atas. Kalau mereka menempatkan tahap-tahap mereka, Kristus di ketiga, gereja di tengah, gereja tidak tahu apa-apa nih, dia di tengah,
dan kebudayaan di atas. Tipologi ini menjadi tipologi apa? Tipologi aura-aura. Kan tidak mungkin. Thank you. Baik teman-teman, mungkin saya di sini akan mempertegas sedikit bahwa dari statement teman-teman tadi, Kristus tidak lahir dari kekayaan. Sementara kan kelompok tadi sudah sepakat bahwa Kristus itu lahir dari kebudayaan. Karena pada dasarnya Yesus itu juga manusia dan lahir dari agama Yahudi. Akan tetapi meskipun Kristus lahir dari kebudayaan itu sendiri, posisi Kristus itu atau otoritas Kristus itu yang paling atas, yang di atas atau yang tertinggi. Mungkin akan ditambahkan oleh sebagai tambahan, kenapa otoritas Kristus itu ada di atas? Karena seperti yang kita pelajari kemarin bahwa dalam pemahaman konsep Kristus dalam tipologi Niebuhr, Kristus itu dipahami sebagai yang pertama itu dia sebagai logos yang berinkarnasi sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang atau individu atau secara komunal itu yang mengarahkan hidupnya dan hidup dan kehidupannya kepada Kristus. Jadi konsep Kristus itu dua tadi. Jadi walaupun Kristus itu dia berasal dari kebudayaan, walaupun Yesus itu dia lahir dari budaya, dia tetap memiliki otoritas tertinggi sebagai sang logos tadi itu, sebagai sang pencipta. Untuk statement tentang tingkatan-tingkatan dalam kehidupan Kristen, bahwa dalam tingkatan itu tidak ada tingkatan dalam usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang kekal. Maksudnya teman-teman, yang kami maksud di situ bahwa Niebuhr itu tidak membuat tingkatan supaya manusia itu masuk dalam kehidupan yang kekal. Niebuhr itu membuat tingkatan bagaimana memposisikan Kristus, gereja dan kebudayaan, begitu. Sedikit menambahkan bahwa kenapa tadi kami menjelaskan bahwa kebudayaan itu berasal dari Allah dan juga karya manusia, karena tipologi ini menjelaskan bahwa Kristus kan tidak sejajar dengan budaya dan juga tidak melawan budaya. Mungkin ini akan berkaitan dengan pertanyaan Beatrix. Nah, di sini tipologi ini memperjelas bahwa kita ketahui bersama bahwa Allah yang membentuk dan mengizinkan budaya terjadi, karena budaya itu merupakan pekerjaan manusia, tetapi karena anugerah atau kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Kemudian mungkin ditambahin dulu oleh teman-teman. Kembali kepada saya, Jonathan Talon, yang 71/2022. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Wahyu, yang dimana tadi Wahyu sempat bertanya, apakah tipologi ini nanti akan berhasil? Begitu kan? Apa tipologi ini akan berhasil di kebudayaan-kebudayaan itu atau tidak? Apakah betul pertanyaannya? Ada dua cara. Yang pertama, tahu diri. Dan yang kedua, turunkan ego. Karena di sini yang bermasalah bukan kebudayaan dengan Kristus. Di sini yang bermasalah adalah orang-orang di dalam kebudayaan itu yang masih mempertahankan ego mereka masing-masing tanpa mereka tidak tahu diri bahwa Kristus itu adalah di atas, posisi di atas, bukan posisi di bawah. Karena Kristus dulu baru manusia. Begitu. Kalau misalnya orang-orang di dalam kebudayaan itu, kalau mereka tidak ada ketahuidirian itu dalam diri mereka masing-masing, dan ketika mereka tidak mau untuk menurunkan ego mereka sebagai manusia yang menganut budaya itu, tipologi tidak akan berhasil. Tetapi tipologi ini akan berhasil kalau dua cara itu diterapkan. Tahu diri, turunkan ego. Karena yang bermasalah bukan kebudayaannya. Yang bermasalah itu adalah orang-orang dalam kebudayaannya itu yang menaikkan ego, mempertahankan ego mereka untuk tidak mau
bukan tidak mau menerima ya, tapi tidak mau menerapkan apa yang benar dan apa yang baik menurut kehendak Kristus itu. Terima kasih. Menambahi jawaban dari teman saya yang mengenai tentang cara biar tipologi ini tetap ada, sinkron. Jadi sebenarnya bukan budaya itu yang ditentang, tapi bagaimana nalar berpikir manusia itu. Jadi gini, seperti yang saya contohkan tadi, pasung raja. Pasung raja kan ada sebelum agama ada. Tetap terus agama hadir kan. Pasung budaya itu tidak ditentang, tapi bagaimana cara supaya di dalam budaya itu bukan cuma lelaki yang diuntungkan, perempuan dirugikan. Jadi bukan budaya yang ditentang, tapi pola pikir manusianya. Makanya kenapa pasung raja itu sekarang sudah mulai berkurang, karena dijelaskan secara nalar. Kalau Anda di pasung raja sebagai perempuan, berarti Anda yang akan rugi. Karena Anda kalau suatu saat berpisah, Anda tidak akan diterima secara langsung oleh si pihak laki-laki, dan Anda tidak akan bisa menuntut. Jadi secara logikanya nalar, etika dan moralnya yang dibaguskan gitu. Mungkin di sini saya akan jelaskan dulu terkait dengan budaya. Budaya itu tadi juga sudah kami jelaskan bahwa pekerjaan manusia, tetapi karena Tuhan juga membentuk dan mengizinkan budaya itu. Kemudian di mana posisi Kristus? Posisi Kristusnya ada pada bahwa Kristus memegang kendali penuh atas dunia, atas kebudayaan itu. Kemudian di sini dapat dengan jelas kita lihat bahwa karena tadi Kristus memiliki otoritas penuh atas dunia, maka dapat kita katakan bahwa dunia itu adalah kebudayaan, bahwa kebudayaan itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak bertuhan, bahwa kebudayaan itu karena dia diizinkan oleh Tuhan makanya ada, maka dia adalah dunia yang tidak bisa dikatakan tidak bertuhan. Selanjutnya kalau melihat tipologi ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa posisinya adalah di mana masing-masing antara Kristus dan kebudayaan itu tidak bisa merupakan apa ya? Kebudayaan itu kan berasal dari manusia. Terus teman-teman tadi kelompok penanggap menyatakan bahwa kebudayaan itu karena pekerjaan manusia dia dianggap jahat atau dosa kan? Nah, di sini tipologi ini berusaha untuk memisahkan kebudayaan yang berasal dari dunia yang dipandang tidak suci itu dan memisahkan dunia itu dengan Kristus yang kita sebut dengan kudus atau suci. Jadi tipologi ini berusaha untuk memposisikan Kristus itu di atas, bukan setara dengan kebudayaan. Mungkin teman-teman yang lain ada. Ini teman-teman, maksud dari Kristus itu di atas, munculnya tipologi ketiga ini berangkat dari tipologi yang kedua, di mana ketika Kristus itu disamaratakan dengan budaya, maka keselamatan itu bisa kita jumpai di budaya dan bisa kita jumpai di Kristus. Oleh karena itulah ada pemahaman tipologi yang ketiga, keselamatan itu hanya atau nilai Injil itu hanya ada di dalam Kristus. Itulah yang membuat Kristus itu harus di atas. Menjawab, saya akan menjawab. Contoh konkretnya Kristus di atas kebudayaan itu kita bisa lihat dengan jelas ketika budaya itu mau menerima Kristus
bukan saja di tengah-tengah kebudayaan itu, tetapi di atas kebudayaan. Jadi ketika kebudayaan itu tetap menjunjung tinggi apa yang benar menurut Kristus itu dan tetap memposisikan Kristus di atas, bukan saja di tengah dan bukan di bawah, tetapi di atas, berarti itu sudah menjadi salah satu contoh konkret menurut kami. Menanggapi tanggapan selanjutnya, ada pertanyaan yang ketiga dari Maria tentang yang kekal itu, yang kekal tindakan selama contoh itu belum terjawab terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Dan untuk pertanyaan yang pertama yang ditegaskan oleh Jonathan lagi dan juga teman-teman yang lain, itu kan tadi saya memberikan tanggapan dua terkait dengan apa yang harus dilakukan dan juga pola pikir, antara pertentangan dari pola pikir. Nah, dari saya untuk pola pikir mungkin sudah clear di situ, tetapi untuk yang pertama tanggapan terkait dengan apa yang harus dilakukan, ya kalau kami menyadari konfirmasi dari Jonathan terkait dengan ketika kebudayaan itu tidak mau untuk menerima otoritas dari Kristus di dalam kebudayaannya, ya otomatis Kristus tidak diterima di situ. Nah, itu yang ditegaskan oleh kelompok, dan kami menyadari ya memang benar, iya kalau semisal kita pakai tipologi ketiga, tidak dengan tipologi sebelumnya. Nah, itu tanggapan kami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jonathan, dan terkait dengan apa yang menjadi jawaban dari Jonathan. Menurut saya terkait dengan pertanyaan saya itu sepertinya belum terjawab teman-teman, karena teman-teman itu hanya menegaskan kembali kalau semisal kebudayaan ini kalau tidak menerima ya sudah, Kristus berarti tidak menerima, begitu. Tapi yang mau saya tanyakan tadi, apa yang memang harus untuk dilakukan dari tipologi ini terhadap kebudayaan-kebudayaan yang memang tidak menerima Kristus terhadap kebudayaannya itu, apa yang harus dilakukan? Mungkin ini lebih dikonkretkan lagi terkait dengan Indonesia. Contohnya terkait dengan Indonesia yang punya banyak sekali kebudayaan, yang kemungkinan banyak budaya yang menerima Kristus sebagai otoritas tertinggi, dan ada juga yang tidak menerima Kristus di situ. Nah, yang mau saya tanggapi yaitu berarti ini menjadi sebuah tantangan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi tipologi ini untuk mengoptimalkan. Jadi yang mau saya tanyakan itu terkait dengan cara untuk mengoptimalkan itu. Mengoptimalkan bagaimana cara Kristus di atas kebudayaan ini bisa untuk memberikan apa yang harus dilakukan Kristus, tipologi Kristus di atas kebudayaan dalam menanggapi kebudayaan yang tidak bisa untuk menerima Kristus di dalamnya. Itu yang mau untuk saya tanggapi. Dengan Matrix, tadi kawan-kawan juga selalu menegaskan bahwa jika budaya itu tidak menerima Kristus, maka Kristus akan meninggalkan budaya tersebut. Nah, terus sedangkan tadi disangkut tentang posisi Kristus, gereja, budaya. Nah, bahwa gereja itu tidak menolak yang anti budaya, dan dia posisinya di tengah-tengah. Berarti tadi juga di awal teman-teman ada menjawab kalau tidak salah dengar tentang antara yang adanya gereja sama budaya itu adalah suatu kolaborasi. Terus ini teman-teman, ini termasuk misi toh, termasuk misi tipologi ini menjadi yang menjadikan Kristus itu di atas, memiliki posisi yang di atas. Nah, berarti Kristus itu, maaf teman-teman sebelumnya kalau saya salah, sepemahaman saya dari pendapatan teman-teman, jawaban teman-teman itu, berarti tipologinya termasuk lemah, saya katakan. Kenapa? Ketika budaya tersebut tidak memposisikan Kristus dengan baik, dan Kristus itu tidak akan bertahan, dan dia akan pergi hidup, dan dia akan meninggalkan budaya tersebut. Nah, lalu apakah misi
juga kalau mereka tidak mau menerima Kristus ya pergi aja gitu, atau saya akan meninggalkan atau gimana teman-teman. Karena apa ya, dari presentasi sebelumnya maaf kan ada beberapa cara. Nah caranya itu kayak mereka tetap memiliki cara walaupun budaya tersebut tidak menerima Kristus dengan baik ataupun memposisikan Kristus ini dengan baik, tetapi mereka memiliki cara yang lain agar tetap dapat menginikan Kristus, memposisikan Kristus dengan baik. Kenapa gereja bisa tapi Kristus tidak bisa? Terima kasih. Sedikit mau untuk menegaskan apa yang mau untuk disasar Kak Ayu aja secara singkat. Yang mau untuk disasar Kak Ayu tadi kan Jonathan, Kak Ayu, Wahyu itu kan tadi Jonathan bilang terkait dengan caranya. Jonathan hanya menegaskan kalau hanya ada dua cara, yaitu kesadaran dan ego yang harus diturunkan. Tetapi yang mau untuk disasar Kak Ayu, apakah hanya kedua itu saja? Apakah tipologi ini tidak memberikan memang tidak memberikan bukan kontribusi, sama saja sih teman-teman, maksudnya tidak melakukan sesuatu begitu. Apakah hanya menunggu kesadaran dari pola pikir orang-orang pada saat itu, bukan pada saat itu, orang-orang dalam kebudayaan itu yang mungkin menyimpang atau tidak sesuai dengan otoritas Kristus itu. Itu yang mau untuk ditegaskan oleh KAI. Saya akan menjawab. Mungkin ini jawaban saya bisa saja menjawab pertanyaannya Wahyu, bisa saja menjawab pertanyaannya Beatrix. Tapi di sini yang mau saya katakan, dari dua cara yang tadi saya kasih, menurut kelompok kami, mungkin bukan hanya, tidak pakai mungkin ya, tidak hanya dua cara itu begitu. Ketika dua cara ini terus dipakai dan tidak ada feedbacknya atau tidak ada menghasilkan progres, tidak menghasilkan sesuatu, maka tipologi ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pemahaman terus-menerus. Itu salah satu caranya. Jadi sambil menunggu kesadaran dari orang-orang di dalam kebudayaan ini untuk mau memposisikan Kristus dengan benar di posisinya yang paling benar, yaitu yang paling pertama, gereja juga berambil alih di situ. Karena tidak mungkin loh gereja cuma diam-diam saja dan gereja mau terima. Ini minta maaf, ini tidak mau menyinggung, tapi masa gereja cuma berdiam diri dan orang yang tidak kenal Tuhan masuk ke dalam gereja berdoa, orang yang kenal Tuhan masuk duduk sama-sama. Memang tidak ada perbedaan. Karena Tuhan juga memang mengajarkan kita untuk mengasihi bukan cuma yang agama kita, tetapi siapapun itu selagi dia manusia. Tuhan selalu mengajarkan itu saling mengasihi toh. Tapi gereja di sini juga punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman. Pemahamannya itu seperti apa? Memberikan pengertian yang pasti, pengertian yang tepat bahwa inilah posisi Kristus yang sebenarnya. Begitu. Dan tapi ketika mereka tetap mempertahankan ego mereka, ya ada istilah batu karang kalau disirami air terus-menerus lama-kelamaan hancur, lama-kelamaan habis. Saya tidak tahu habis dan hancur itu bagaimana. Tapi berangkat dari analogi itu, kita kelompok sepakat bahwa ketika pemahaman yang benar ini terus disuntikan ke dalam orang-orang di dalam kebudayaan itu, dari 100% mungkin bisa ada peningkatannya 50 bahkan 65% mereka sudah punya pemahaman yang mulai menuju kata tepat itu kepada posisi Kristus. Terima kasih. Mungkin berhubungan pertanyaan kita juga searah, itu kami sudah cukup. Tetapi terkait dengan pertanyaan yang ketiga itu belum dijawab oleh teman-teman kelompok lain. Akan dijelaskan kembali. Pertanyaan dari kelompok penanggap yang terkait dengan nomor 3 tadi kan, dari Kak Mitra tadi sudah menjelaskan terkait dengan contoh yang sudah diberikan. Nah itu kami belum menemukan kaitan atau relevansinya dengan dengan tingkatan-tingkatan yang telah dijelaskan tadi. Tingkatan terkait Yesus Kristus sebagai otoritas tertinggi
gereja sebagai posisi tengah dan budaya berada di posisi yang paling bawah. Saya ingin mempertegas sedikit bahwa yang tadi saya jawab itu kan bagian yang dengan yang tidak ada tingkatan atau prestasi manusia yang bisa menjamin kedekatan dengan Tuhan yang kekekalan. Berarti dari baik, saya akan ulangi. Yang saya masuk di sini kan tidak ada tingkatan-tingkatan atau prestasi manusia yang bisa menjamin kedekatan dengan Tuhan yang kekekalan. Mengambil jalan tengah. Jadi teman-teman, untuk melengkapi maksud dari kami tadi mengenai contoh ya. Mengenai contoh dari tingkatan-tingkatan dalam kehidupan Kristen itu seperti yang dijelaskan oleh Andre tadi, bahwa kami memberikan contoh tentang posisi Kristen sebagai yang menentang kebudayaan dan posisi Kristen sebagai yang menerima kebudayaan. Nah, jadi posisi gereja di tengah itu dia tidak memihak kepada salah satu kedua pihak tadi itu, baik itu pihak yang menerima kebudayaan maupun yang menentang kebudayaan. Nah, sebenarnya yang kami maksudkan di sini itu adalah contohnya jadi posisi Kristen yang seperti itu untuk melihat tingkatan-tingkatan dalam tipologi Kristus di atas kebudayaan. Jadi tadi aku udah jelasin ya bahwa di sini gereja yang berusaha untuk tidak memihak kaum anti budaya dan tidak memihak Kristen budaya, bahwa gereja itu wajib kan ini berkaitan dengan tidak ada tingkatan prestasi manusia yang bisa menjamin kedekatan Tuhan yang kekal. Jadi di sini bisa saja gereja itu harus atau wajib untuk taat kepada Allah. Kemudian ketaatannya itu kemudian direalisasikan atau diwujud nyatakan kepada kehidupan yang aktual dan konkret. Nah, yaitu kehidupan yang konkret yang dimaksud itu adalah kebudayaan. Jadi taat kepada Tuhan, kemudian realisasikan ke budaya. Kemudian mungkin itu saja terkait dengan tidak ada tingkatan yang bisa menjamin kedekatan terhadap kekekalan. Terima kasih. Saya kembali lagi untuk memberikan contoh. Mungkin kalau teman-teman berfokus kepada contoh yang konkret dari ketiga tahap itu, saya akan menambah sedikit dari teman-teman yang sudah menjawab. Salah satu contohnya adalah selain dia berpusat pada tingkatan-tingkatan itu yang dimana Kristus di atas, gereja di tengah, dan kebudayaan di bawah, maka gereja di tengah ini tadi yang dimaksudkan tadi yang bilang jalan tengah itu, tadi yang kami menjawab jalan tengah itu maksudnya begini. Dia memang gereja itu bisa dikatakan dia netral, tetapi dia fokusnya juga ke Tuhan, begitu. Tapi di satu sisi dia tidak boleh menolak kebudayaan ini. Caranya bagaimana biar supaya semuanya itu bisa stabil antara Kristus dan kebudayaan? Caranya adalah mereka di tengah-tengah sebagai gereja itu terus menyuntikkan pemahaman yang benar terhadap Kristus itu. Begitu. Jadi cepat atau lambat mereka yang mempunyai pemahaman yang salah tentang Kristus itu akan menjadi benar, akan diluruskan pemikiran-pemikiran yang miring itu. Mungkin itu saja. Saya akan menjawab sejauh yang kami pahami, ya ada hierarki di tipologi ini, di mana hierarki teratas atau pemegang otoritas itu adalah Kristus, dan budaya itu harus menyesuaikan atau mengikuti nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan oleh Kristus. Dalam hal ini apakah semua semua kebudayaan itu harus sesuai dengan Kristus? Jawaban kami tetap sama, bahwa secara idealnya seperti itu, bahwa Kristus sebagai otoritas tertinggi menjadi satu-satunya sumber
pedoman dan satu-satunya sumber pedoman nilai-nilai norma dan etika. Sementara apakah semua budaya itu harus sesuai dengan Kristus? Jawabannya iya, harus sesuai dengan Kristus. Tetapi dalam hal ini Kristus tidak menolak tidak menolak sebuah kebudayaan, karena ada budaya yang baik dan ada juga budaya yang buruk. Coba menjawab, kenapa Kristus itu harus diposisikan di atas? Karena ketika Kristus itu disetarakan dengan budaya, maka tujuan dari manusia itu berbudaya untuk menemukan nilai Injil itu akan didapati di dalam dua konteks, yaitu di dalam budaya dan dalam Kristus. Sementara dalam terminologi ini, otoritas tertinggi itu adalah otoritas Kristus, sehingga kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus, atau nilai Injil itu harus ada dalam Kristus, sehingga Kristus itu harus ditempatkan di posisi yang paling atas.